Pengertian latar belakang masalah. Masalah merupakan penyimpangan antara yang diharapkan dengan yang terjadi, penyimpangan antara teori dengan praktek, penyimpangan antara aturan dengan pelaksanaan. Dalam latar belakang masalah, perlu dikemukakan mengenai gambaran keadaan yang telah terjadi. Kemudian dikaitkan dengan peraturan, perencanaan, teori, tujuan, dan juga pengalaman, sehingga terlihat adanya kesenjangan masalah. Kemudian, apabila masalah yang ditemukan belum dapat diatasi, maka diperlukan adanya sebuah penelitian. Jadi, latar belakang masalah itu merupakan jawaban atas sebuah pertanyaan. Mengapa diperlukan adanya sebuah penelitian? Identifikasi dan perumusan masalah. Pada bagian ini, pertama-tama kemukakan semua faktor atau variabel yang teridentifikasi sebagai masalah utama berdasarkan hasil penelitian. Contohnya, masalah yang menyebabkan rendahnya kinerja diidentifikasi karena fasilitas belajar, rendahnya kompetensi guru, tidak baiknya budaya kerja, rendahnya kemampuan kepemimpinan, menjadikan sebab rendahnya kinerja. Kemudian di sini masalah utamanya adalah produktivitas yang rendah yang ditimbulkan oleh faktor-faktor tertentu. Maka faktor-faktor tertentu harus diidentifikasi. Selanjutnya, yang kedua, apabila semua faktor yang menjadi penyebab terjadinya suatu masalah sudah teridentifikasi, selanjutnya pilihlah beberapa faktor yang menarik untuk diteliti dan tentunya terjangkau oleh kemampuan ilmu si peneliti. Yang ketiga, setelah memilih beberapa faktor yang akan diteliti, kemudian masalah tersebut dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya. Tentunya yang operasional, terukur, jelas, padat, dan juga tegas. Misalnya, banyak faktor yang mempengaruhi prestasi siswa, di antaranya kompetensi profesional guru, fasilitas sekolah, kemampuan manajerial kepala sekolah, dan sistem pembelajaran. Maka, pertanyaan yang ingin dijawab adalah bagaimanakah pengaruh kompetensi profesional guru terhadap kinerja guru? Yang kedua, sejauh mana pengaruh budaya sekolah berpengaruh terhadap kinerja guru? Dalam rumusan masalah, alangkah baiknya diakhiri dengan tanda tanya, karena awal kalimatnya merupakan sebuah pertanyaan. Selanjutnya, yang perlu diperhatikan dalam perumusan masalah adalah 1. Rumusan masalah hendaknya dirumuskan secara jelas, maksudnya tidak memiliki makna ganda. Yang kedua, rumusan masalah menunjukkan hubungan antara dua atau lebih variabel. Yang ketiga, rumusan masalah dapat diuji secara empirik atau kuantitatif. Yang keempat, rumusan masalah menunjukkan secara jelas mengenai subjek, objek, dan juga lokasi penelitian. Yang kelima, rumusan masalah mengacu pada fokus atau subfokus penelitian. Yang keenam, rumusan masalah merupakan jantung penelitian. Ya, perkenalkan, nama saya Rois Mustakfirun Nasrullah, NIM 193111002. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari saudara Mbak Rika. Jadi di sini saya akan membahas tentang materi pengertian kajian pustaka dan yang lain-lainnya. Langsung saja untuk menyingkat waktu. Jadi menurut Nyoman Kutaratna, kajian pustaka ini memiliki 3 pengertian yang berbeda. Pengertian pertama yaitu kajian pustaka adalah seluruh bahan bacaan yang mungkin pernah dibaca dan dianalisis, baik yang sudah dipublikasikan maupun semata-mata sebagai koleksi pribadi. Nah, jadi ini yang pertama ini sebagai bahan bacaan yang baik dianalisis maupun dibaca. Lalu yang kedua, pengertian kedua, kajian pustaka sering dikaitkan dengan kerangka teori atau landasan teori, yaitu teori-teori yang digunakan untuk menganalisis objek penelitian. Oleh sebab itu, sebagian peneliti menggabungkan kajian pustaka dan kerangka teori. Nah, jadi kajian pustaka ini itu tuh sering dikaitkan dengan berbagai teori Jadi atau landasan teori, yaitu teori-teori yang digunakan untuk menganalisis penelitian.
Jadi kegunaan kajian penelitian ini untuk mencari objek penelitian gitu ya, untuk mengaitkan dengan landasan teori maupun kerangka teori. Lalu yang pengertian ketiga, kajian pustaka adalah bahan-bahan bacaan yang secara khusus berkaitan dengan objek penelitian yang sedang digaji. Jadi kajian pustaka ini itu adalah bahan-bahan bacaan ataupun referensi ya teman-teman. Referensi bacaan yang khusus untuk membuat penelitian. Jadi teman-teman ketika melakukan kajian pustaka ini, teman-teman itu mencari sebuah referensi. Manfaat kajian pustaka. Jadi di sini tuh ada hubungan erat ya antara manfaat dengan tujuan. Ya, tujuan kajian pustaka ini ada sangkut bautnya dengan manfaat kajian pustaka. Jadi seperti halnya dalam kajian pustaka, tujuan kajian ini diantaranya adalah untuk menghindarkan terjadinya pengulangan, peniruan, plagiat, termasuk subplagiat. Jadi tujuan atau manfaat adanya kajian pustaka ini untuk menghindarkan apa? Untuk menghindarkan kita plagiat atau peniruan. Karena kenapa teman-teman? Karena plagiat itu jika karena seorang yang kita plagiat, orang itu bisa menuntut kita ke pengadilan dan kita bisa mendapatkan hukuman denda ataupun penjara. Lalu di sini ada 4 manfaat ya dari kajian pustaka ini. Yang pertama, itu dapat menghindarkan kita dari peniruan, plagiasi, dan penipuan dalam berbagai bentuk. Nah, itu tadi ya. Jadi manfaat kajian pustaka yang pertama ini untuk menghindarkan kita dari plagiat. Makanya teman-teman harus bisa berparafrase ya. Jadi jangan sampai kita berkopas. Lalu yang kedua, sebagai tanggung jawab moral, kejujuran bagi seorang ilmuwan untuk menghargai pendapat seorang. Jadi manfaat kedua ini juga ketika kita mengambil referensi dari karya seorang, maka ini kita secara tidak langsung sudah menghargai karya seorang tersebut. Lalu yang ketiga, menunjukkan bahwa masalah yang diteliti memang kaya makna sehingga layak untuk dibicarakan kembali. Nah, ketika kita mengambil sebuah referensi dari karya seorang, maka akan ada orang yang melihat karya teman-teman itu pasti bagus melihatnya. Ini bagus nih, referensinya banyak. Nah, makanya akan menarik karya teman-teman ini, maka akan dibicarakan oleh berbagai banyak orang. Lalu yang terakhir, menjelaskan bahwa penelitian yang dilakukan memang berbeda, sekaligus menunjukkan bahwa dalam penelitian yang sedang dilakukan akan ditunjukkan hal baru yang berbeda dengan penelitian lain. Jadi ketika kita mengambil referensi ini, kita bisa melihat nih, atau orang bisa melihat ini karya yang baru ataupun karya yang belum baru ataupun belum pernah disampaikan oleh seorang, belum pernah dibikin oleh karya seorang. Nah, ini 4 manfaat dari kajian pustaka teman-teman. Pustaka. Nah, di sini cara menyusun kajian pustaka itu dibagi menjadi 2 macam teman-teman. Yang pertama, sesuai tahun pendidikan, dan yang kedua, sesuai dengan referensi dan kedekatan dengan objek. Jadi maksudnya yang pertama itu kan sesuai tahun pendidikan. Maksudnya apa? Yaitu ketika kita melakukan sebuah kajian pustaka atau sebuah penelitian, itu maka kita harus sesuai dengan kronologis pada saat itu, dan kita harus sesuai dengan aspek kesejarahan, memilih masa tertentu. Jadi ketika kita melakukan penelitian di tahun ini, maka kita harus mencantumkan tahun ini juga gitu. Jadi sesuai dengan zaman. Lalu yang kedua, sesuai dengan referensi dan kedekatan dengan objek. Nah, ketika kita melakukan kajian pustaka, lebih baiknya kita memiliki kedekatan dengan objek. Agar apa? Agar kita lebih gampang untuk melakukan sebuah penelitian gitu teman. Dan tidak terjadinya sebuah plagiat. Lalu ada juga ditemukan 2 cara penyajian kajian pustaka yang berbeda, yaitu yang pertama secara deskriptif, yang kedua deskriptif dengan analisis. Jadi maksudnya apa? Yang penyajian secara deskriptif ini itu mata-mata menguraikan tanpa menyebutkan persamaan dan perbedaannya. Jadi secara deskriptif gitu tuh, nggak menyebutkan persamaan dan perbedaannya. Lalu yang kedua, penyajian kajian pustaka secara deskriptif dengan analisis. Jadi cara kedua ini berbentuk deskriptif juga ya, tapi penjelasannya ini dijelaskan juga perbedaan dan persamaannya dalam rangka memperoleh objektivitas penelitian sekaligus menghindarkan terjadinya proses peniruan. Cara kedua ini dianggap lebih baik. Nah, jadi beda yang pertama sama kedua ini
yang pertama tadi yang secara deskriptif itu cuman melampirkan karakter orang tapi tidak mencantumkan seperti referensi, footnote dan lain sebagainya. Tapi jika yang kedua deskriptif dengan analisis, ini secara lengkap ya dibeberkan semua. Ini karya siapa, ini siapa. Makanya ini cara kedua ini dianggap lebih baik ya teman-teman. Sementara itu, cara penyusunan kajian pustaka meliputi beberapa langkah berikut. Yang pertama, membaca karya-karya ilmiah, hasil penelitian sebelumnya yang terkait, agar kita bisa lebih memudahkan untuk melakukan sebuah kajian pustaka ataupun penelitian. Lalu yang kedua, mencatat setiap hasil interpretasi terhadap bahan-bahan bacaan. Nah, ketika kita telah membaca, kita harus bisa mengambil interpretasinya atau mengambil suatu hal penting yang bisa bermanfaat untuk sebuah penelitian kita. Lalu ketiga, menyusun kajian pustaka berdasarkan hasil analisis kita terhadap karya ilmiah sebelumnya yang relevan. Nah, jadi ketika kita menyusun kajian pustaka, ini harus berdasarkan analisis kita ya terhadap sebuah penelitian dan terhadap sebuah referensi yang kita ambil. Nah, jadi teman-teman, jika teman-teman belum jelas dengan apa yang saya jelaskan, teman-teman bisa langsung lihat ke PPT atau video ini dan bisa langsung melihat di makalah ya agar lebih jelasnya. Dan jika belum paham lagi, teman-teman bisa langsung bertanya di e-learning ya. Mungkin cukup sekian dari saya. Kalau mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fitri Nugrahani, NIM 193111014. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rancangan penelitian. Rancangan penelitian adalah kerangka aturan sketsa yang dibuat oleh seorang peneliti sebagai rencana penelitian. Kemudian kerangka yang biasanya digunakan oleh seorang peneliti diantaranya yang pertama yaitu judul penelitian. Judul adalah representasi paling singkat dari keseluruhan substansi penelitian. Kemudian yang kedua yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah yaitu kasus yang ingin diteliti. Yang ketiga yaitu tujuan dan manfaat. Tujuan biasanya untuk menjawab rumusan masalah, sedangkan manfaat yaitu keuntungan yang diperoleh pihak-pihak tertentu dari sebuah penelitian. Yang keempat yaitu tinjauan kepustakaan. Pada kerangka ini, peneliti mencari, membaca, dan mereview bacaan untuk topik penelitian. Yang kelima yaitu hipotesis, yang keenam populasi dan sampel, yang ketujuh variabel penelitian. Tiga kerangka ini biasanya digunakan untuk penelitian kuantitatif. Yang kedelapan yaitu metode pengumpulan data, yang ke-9 metode analisis data, dan yang ke-10 yaitu menulis laporan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai data. Data merupakan suatu bahan yang masih mentah yang membutuhkan pengolahan lebih lanjut sehingga menghasilkan informasi atau keterangan baik kuantitatif maupun kualitatif. Peran data dalam penelitian ada dua. Yang pertama yaitu data mempunyai fungsi sebagai alat uji pertanyaan atau hipotesis penelitian. Yang kedua, yaitu kualitas data sangat membutuhkan kualitas dari hasil penelitian. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai jenis data dan cara pengumpulannya. Yang pertama yaitu data kualitatif. Data kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang pelaku yang diamati. Kemudian, cara pengumpulan datanya, yang pertama, mengidentifikasi peserta dan situs untuk dipelajari. Kemudian yang kedua, pergi ke situs dan mewawancarai orang atau mengamatinya. Yang ketiga, mengumpulkan data seperti wawancara, observasi, dan dokumen. Kemudian yang keempat, mencatat informasi tentang protokol yang dirancang sendiri. Yang terakhir, mengelola prosedur pengumpulan data. Selanjutnya yaitu data kuantitatif. Data kuantitatif adalah jenis data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung sebagai variabel angka atau bilangan. Cara pengumpulan datanya, yang pertama yaitu angket atau kuesioner, yang kedua wawancara dengan individu tertentu untuk mendapatkan data tentang masalah yang berhubungan,
Kemudian yang ketiga pengamatan observasi, yang keempat ujian atau tes, dan yang kelima yaitu dokumentasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai validitas yang digunakan oleh peneliti. Validitas yang digunakan oleh peneliti yaitu yang pertama, validitas internal. Validitas internal merupakan sebuah studi penelitian yang memungkinkan peneliti menarik kesimpulan mengenai sebab akibat dan hubungan lain di dalam data. Yang kedua yaitu validitas eksternal. Validitas eksternal merupakan sebuah studi penelitian di mana hasilnya berlaku untuk situasi di luar studi. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip etika penelitian. Yang pertama yaitu menghormati harkat dan martabat manusia. Kita sebagai sesama manusia itu harus saling menghormati, apalagi dalam sebuah penelitian. Kemudian yang kedua yaitu menghormati privasi dan kerahasiaan subjek penelitian. Yang ketiga yaitu keadilan. Yang keempat yaitu memperhitungkan manfaat dan kerugian yang ditimbulkan. Selanjutnya, rancangan pengumpulan data. Yang pertama yaitu memilih partisipan dan lokasi. Yang kedua yaitu izin yang diperlukan untuk memperoleh akses. Yang ketiga yaitu memutuskan jenis data yang akan dikumpulkan. Yang keempat yaitu prosedur pencatatan data. Dan yang kelima yaitu masalah lapangan dan pertimbangan etis dalam pengumpulan data. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah presentasi dari kelompok kami. Bila ada yang kurang paham, mungkin teman-teman bisa langsung lihat di makalah ataupun bisa langsung lihat di PPT-nya. Dan jika belum paham lagi, mungkin teman-teman bisa langsung bertanya di e-learning ya. Cukup sekian, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.